mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri. Di sini kami akan menampilkan sebuah video yang membahas tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada dosen pengaku kita, yaitu Bapak Heri Asman STMT. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan di sini dengan saya sendiri, Haji Jamilan Ali. Saya Tasnur Riza, saya Emang Ladani, saya Sekir Sinayu, saya Anita. Hubungan antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara yang melandaskan pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia dan menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini adalah mitsaqon ghalido, modus vivendi, perjanjian suci bagi bangsa. Yang siapapun yang melawannya, ya bugot. Kalau istilah agamanya tuh bugot. Bugot tuh memberontak. Memberontak itu halal untuk ditumpas. Pemberontakan tuh di mana-mana ya ditumpas. Dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, amandemen yang dilakukan Undang-Undang Dasar 1945 tidak pada pembukaan. Karena dalam pembukaan terdapat suatu kaedah dasar bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan juga tujuan serta cita-cita. Kemerdekaan Indonesia Pancasila ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, merupakan perwujudan tujuan dan kenyataan kemerdekaan dalam proklamasi untuk membuat dasar hukum tata negara baru di Indonesia guna untuk hukum kolonial Belanda. Meski begitu, sejarah kelam janganlah dijadikan dendam. Memori bahwa kita pernah dipekerjakan paksa, diadu domba, dilarang bicara, ditindas hak-haknya, sampai dibuat bodoh dan dibiarkan merana. Sejarah harus jadi pengingat bahwa kini manusia di Indonesia harus bangkit, bersatu, dan berjuang demi mewujudkan cita-cita, dan menjadi bangsa yang cerdas, kuat, dan hebat, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Wulandari, mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri dari kelompok 4, Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan mewawancarai kakak kita, lulusan Sarjana Ekonomi. Mereka perkenalkan di sini. Baik, perkenalkan nama saya Diana Pandelina. Saya lulusan Sarjana Ekonomi tahun 2016, Perguruan Tinggi Persada Bunda, Kota Pekanbaru. Saat ini saya sedang bekerja di salah satu perusahaan swasta PT SKI sebagai finance consultant. Kak, saya ingin bertanya, menurut kakak, bagaimana sih peran Pancasila dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945? Menurut saya, peran Pancasila sebagai pembentukan Undang-Undang 1945 itu sangat penting. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang 1945, pada alinea keempat ditulis bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita, sehingga Pancasila itu sebagai pengatur kegiatan. Terima kasih Kak atas pendapat yang diberikan, dan juga terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk menyampaikan Kakak. Baik, sekian saja wawancara kita. Saya Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki hubungan yang formal. Dengan dicantumkannya secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif.
Dengan demikian, kehidupan bertata negara tidak hanya bertopang kepada asas-asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya berdampak pada Pancasila. Jadi, berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kedua, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Yang ketiga, bahwa dengan demikian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukodimah dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang keempat, dengan demikian Pancasila dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kelima, Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Demikianlah hasil video kami hari ini. Semoga menambah wawasan kepada teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan bagi teman-teman semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.